Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam ini kita bertemu kembali dalam suasana malam yang cerah. Dan pada malam hari ini Raja Wali Sakti akan mengadakan latihan dan sekaligus untuk memperkenalkan falsafah Raja Wali Sakti atau falsafah dari jurus-jurus Raja Wali Sakti. Karena dalam Raja Wali Sakti ini ada falsafah dari setiap jurusnya. Nah, nanti sekaligus akan kita terangkan. Saudara-saudara sekalian, kita malam ini akan dimulai dengan 5 jurus terlebih dahulu. Secara keseluruhan, jurus Raja Wali Sakti ini ada 10 jurus, tetapi malam ini kita akan mulai dengan 5 jurus terlebih dahulu. Perlu saya sampaikan bahwa Raja Wali Sakti ini merupakan perguruan olah pernapasan. Jadi bukan merupakan perguruan silat, tetapi lebih kepada olah pernapasan. Nah, di mana nanti di sini kepentingannya adalah untuk memperbaiki kualitas energi yang ada dalam diri kita, sehingga nanti diharapkan energi positif yang ada dalam diri kita, kemudian energi-energi negatif itulah yang akan keluar dari tubuh kita atau dari jiwa kita. Nah, dengan demikian diharapkan kita memiliki jiwa dan tubuh yang stabil secara jiwa maupun stabil secara emosi, sehingga kita mampu mengendalikan diri dan bertahan tetap tegar dalam situasi apapun dengan pembangkitan energi yang ada dalam tubuh kita. Insya Allah seperti itu tujuan daripada olah pernapasan Raja Wali Sakti ini, untuk perbaikan diri kita, kualitas energi, kualitas jiwa yang ada di dalam diri kita. Baiklah teman-teman dan saudara sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, akan kita mulai peragaan jurus dan falsafah Raja Wali Sakti. Selamat menyaksikan. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma Allah, niat dalam hati, mengawali segala hal, memusatkan rasa pada Zat yang Maha Tunggal, agar yang ada dalam diri menjadi tiada, dan yang ada hanya Allah Azza wa Jalla. Konsep niat. Saudara-saudara sekalian, ini adalah setiap permulaan Raja Wali Sakti senantiasa menggunakan konsep niat ini. Karena bagaimanapun, innamal a'malu binniat, segala semacam perbuatan, segala sesuatu perbuatan itu harus diawali dengan niat yang baik. Oleh karena itu, ketika kita mau melakukan latihan Raja Wali Sakti pun, niat kita harus betul. Tidak boleh ada niatan-niatan yang tidak baik, keinginan-keinginan yang tidak baik di dalam proses latihan ini. Jadi luruskanlah niat kita, luruskanlah cita-cita dan tujuan kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka memperbaiki diri kita supaya diri kita menjadi lebih baik dibandingkan dengan yang sudah-sudah. Dan dengan niat yang baik itu, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita semua di dalam proses latihan Raja Wali Sakti ini. Nah, itulah konsep niat yang pertama ketika muqaddimah di dalam jurus Raja Wali Sakti. Jurus 1. Tarik segala nilai-nilai dan sifat-sifat yang baik dari ayat-ayat Allah, masukkan dalam jiwa dan rasakan segala yang ada. Kemudian keluarkan segera nilai-nilai dan sifat-sifat buruk
yang ada di dalam diri dengan penuh kesungguhan hati. Konsep mujahadatun nafs. Saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, itulah jurus pertama dari Raja Wali Sakti. Konsepnya adalah mujahadatun nafs. Artinya di sini, ketika kita melakukan pengambilan nafas, maka pada saat itu kita berusaha untuk menarik nilai-nilai positif, energi-energi positif yang ada di alam ini. Kemudian juga kita mengeluarkan energi-energi negatif yang berada dalam tubuh kita. Sehingga dengan demikian kita bisa menformulasikan sedemikian rupa agar diri kita memiliki sifat-sifat yang baik atau sifat-sifat mahmudah, dan membuang atau mengeluarkan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk dari diri kita melalui pendekatan penarikan energi dan aura dari alam semesta serta ayat-ayat Allah yang ada di alam ini, sehingga masuklah energi positif itu menghasilkan sifat-sifat yang baik, energi yang baik, pemikiran yang baik, hati yang baik. Kemudian kita keluarkan seluruh energi-energi negatif dan sifat-sifat yang buruk dari dalam diri kita, sehingga dengan demikian nanti akan menghasilkan pribadi-pribadi yang memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Itulah proses latihan untuk jurus yang pertama. Berikutnya kita lanjutkan dengan jurus 2. Singkirkan dan jangan hiraukan segala godaan dunia yang akan kembali mengotori jiwa. Nah, di dalam jurus yang kedua ini, setelah tadi kita mendapatkan energi positif, maka perlu diketahui oleh saudara-saudara sekalian bahwa di dalam perjalanan hidup manusia akan menghadapi godaan-godaan, tidak akan mulus. Oleh karena itu, dengan jurus 2 ini diharapkan kita memiliki kemampuan untuk menghindari dan menghadapi godaan-godaan yang mungkin timbul di dalam diri kita, untuk menjebak diri kita kembali atau membawa diri kita kembali kepada perbuatan-perbuatan yang buruk atau sifat-sifat yang tercela yang sudah kita dapatkan pada jurus yang pertama tadi. Jadi kita diharapkan memiliki kemampuan atau resistensi, ketahanan untuk menghadapi godaan-godaan dari luar. Sehingga dengan demikian kita bisa bertahan dari segala macam pengaruh-pengaruh, baik lingkungan maupun pengaruh-pengaruh duniawi yang lainnya. Jadilah kita jati diri yang kuat dalam hal ini untuk menghadapi cobaan. Inilah konsep kifah di jurus yang kedua.
Selanjutnya jurus 3. Tetap teguh dalam sikap dan pendirian ketika melangkah ke depan, walau rintangan menghalangi jalan. Konsep istiqomah. Nah, di dalam jurus yang ketiga ini yang mengandung konsep istiqomah, artinya diharapkan kita tetap teguh pendirian, memiliki pendirian yang teguh, konsisten dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Walaupun banyak cobaan maupun godaan di dalam perjalanan hidup kita tetap istiqomah dengan keyakinan kita, istiqomah dengan tujuan kita, istiqomah tegak lurus dengan segala cita-cita kebenaran kita, tidak tergoyahkan. Karena sikap istiqomah ini sangat penting, saudara-saudara sekalian. Banyak yang orang-orang yang gagal mencapai cita-cita dan tujuan hidupnya karena tidak istiqomah. Ketika menghadapi godaan atau cobaan, dia langsung goyah, bergeser, bahkan tumbang. Akhirnya apa yang diharapkan dan dicita-citakan, walaupun itu cita-cita yang mulia maupun luhur, maka tidak akan tercapai. Oleh karena itu konsep istiqomah ini menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan, atau keinginan-keinginan yang luhur, atau himmatul aliyah. Cita-cita yang luhur itu dibutuhkan sikap yang istiqomah, dibutuhkan sikap yang konsisten, baik dalam berpikir maupun bertindak. Itulah jurus yang ketiga. Selanjutnya, jurus yang keempat. Bersikaplah halus dan hati-hati dalam menghadapi berbagai persoalan, namun tegas dalam mengambil keputusan. Konsep muraqabah. Nah, di jurus yang keempat ini merupakan konsep muraqabah. Di sini memiliki unsur kepemimpinan. Jadi diharapkan seorang kesatria Raja Wali Sakti memiliki sifat kepemimpinan di dalam kehidupannya. Salah satu ciri seorang pemimpin sejati adalah dia akan selalu waspada dan hati-hati di dalam berpikir, bertindak, dan termasuk di dalam mengambil keputusan. Pemimpin sejati tidak akan tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan. Dia akan selalu mempertimbangkan baik dan buruknya, manfaat dan mafsadatnya, baik itu untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain, terlebih-lebih untuk kepentingan orang banyak. Inilah jiwa pemimpin sejati. Dia tidak mengutamakan ego sendiri, tidak mengutamakan kepentingan pribadinya,
tetapi lebih mengutamakan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, diharapkan seorang kesatria Raja Wali Sakti menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang handal di dalam dirinya dan juga di tengah-tengah masyarakat kelak. Dengan sikap dia selalu waspada, halus, hati-hati di dalam berpikir dan bertindak. Tetapi ketika mengambil sebuah keputusan, maka dia akan tegas keputusannya itu dengan penuh keyakinan. Itulah falsafah jurus yang keempat. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan dengan jurus yang kelima. Jurus 5. Hadapi segala rintangan yang datang dari kiri dan kanan dengan penuh keyakinan. Kemudian jadikan rintangan sebagai kekuatan. Konsep saja'ah. Saudara-saudara sekalian, nah disinilah kita dapatkan sebuah sikap yang luar biasa dari seorang kesatria Raja Wali Sakti. Karena kita meyakini bahwa di dalam perjalanan hidup kita pasti akan menghadapi rintangan-rintangan. Dan kita meyakini bahwa perjalanan hidup kita itu tidak akan pernah mulus. Selalu ada rintangan-rintangan di dalam hidup kita. Tetapi sebagai seorang kesatria sejati, dia akan berusaha dan mampu untuk menghadapi rintangan-rintangan itu dengan penuh keyakinan. Dan yang terlebih-lebih lagi, keistimewaannya adalah seorang pemimpin dan kesatria sejati akan menjadikan rintangan itu menjadi sebuah kekuatan. Nah, di sini ada energi positif, kemudian sikap positif, berpikir yang positif, bahwa setiap rintangan itu bukan akan menggagalkan upaya dan cita-citanya, tetapi bagaimana dia merubah rintangan itu menjadi sebuah peluang dan kekuatan bagi dirinya dan kepentingan masa depan serta cita-citanya. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah 5 jurus yang sudah kita perkenalkan pada malam hari ini. Dan insya Allah pada kesempatan lain kita akan kenalkan lagi 5 jurus berikutnya. Karena jumlah jurus Raja Wali Sakti itu adalah ada 10. Malam ini kita perkenalkan dulu 5 jurus Raja Wali Sakti dengan falsafah-falsafahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan bagi teman-teman dimanapun berada. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk bisa melakukan apa yang tertulis di dalam falsafah Raja Wali Sakti. Sekian dan terima kasih atas partisipasi dan saudara-saudara dimanapun berada yang pada saat malam ini menonton tayangan kami dari channel Majelis Dzikir Al-Fudro dan Raja Wali Sakti. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya dan jangan lupa tonton terus, pantengin terus perjalanan kami di dalam ekspedisi dan mengungkap hal-hal yang tersembunyi di alam semesta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, baru saja tadi kita melakukan latihan jurus Raja Wali Sakti. Dan ini kita masih berada di lingkungan lapangan Raja Wali Sakti. Kita sebut ini adalah lapangan Raja Wali Sakti karena ini sering kita gunakan untuk khusus latihan Raja Wali Sakti. Nah, baru saja tadi kita selesai melakukan latihan Raja Wali Sakti, maka berikutnya ini kita akan coba deteksi energi ya. Kita coba deteksi energi, apakah di sekitar sini ada energi seperti apa. Kita akan lihat. Setelah kita melakukan latihan Raja Wali Sakti, ada energi apa yang timbul dari latihan itu terhadap lingkungan yang ada di sekitar lapangan ini. Kita akan coba deteksi. Kita ingin mengetahui ada energi apa dan seperti apa. Dan prosesi yang kita lakukan adalah dengan cara mediumisasi. Di sini sudah ada salah seorang anggota Raja Wali Sakti yang sudah siap untuk menjadi mediumnya. Untuk kita
kita coba transfer energi lingkungan di sini, energi yang ada di sini. Hasil daripada latihan itu kita coba transfer energinya ke salah satu teman kita, anggota Legionaris Sakti, untuk mengetahui seperti apa atau energi apa yang ada sekarang ini setelah kita melakukan latihan. Oke, kita akan coba. Mohon doanya, mudah-mudahan berhasil. Mohon doanya dari semuanya nih. Amin. Yang nonton seperti apa energinya, kita akan coba untuk mendeteksi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat sudah mulai bergerak. Rupanya ada energi yang masukin. Nanti kita lihat energi apa yang masuk ini. Kita lihat posisinya dia berguling-guling. Kita akan coba deteksi ada apa sebetulnya ini. Kita ingin mengetahui, kita ingin cari tahu ada energi apa yang ada di sini. Kita akan lihat apakah kita bisa berkomunikasi. Kita akan coba apakah kita bisa berkomunikasi atau tidak, nanti kita lihat. Mudah-mudahan bisa berkomunikasi ya teman-teman sekalian. Kita akan coba cek. Kita akan coba cek. Tapi dilihat dari reaksinya tadi udah berguling-guling. Kita akan coba cek dulu. Energi apa ini yang ada? Apakah ini energi atau hal yang lain? Kita lihat masih bergerak ya. Kita lihat ya. Kita akan coba deteksi apakah ini energi ataukah ada hal lain. Kita lihat teman-teman sekalian. Kita akan coba tanya apakah ini energi atau bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ternyata dia bisa menjawab. Jadi ternyata teman-teman sekalian ini bukan sekedar energi, tetapi ada sesuatu yang masuk itu. Kalau boleh tahu siapa? Siapa yang hadir di lapangan ini? Kalau boleh tahu. Siapa yang hadir di lapangan ini? Hampir. Ya. Abi. Hampura. Kelihatannya teman-teman ini bahasanya bahasa Sunda ya, bahasa Sunda. Saya, anu di mana, anu di dia, apa anu di luar dia? Anu asli di lapangan dia, apakah anu di luar lapangan? Di jauh. Oh, di jauh.
Bahasanya bahasa Sunda nih teman-teman sekalian. Iya. Dijauh di mana? Dijauh di mana? Di daerah mana jauhnya? Bisa disebutkan jauhnya di mana? Di daerah mana? Di mana? Hasa nyebut kenana. Kunaon hasa nyebut kenana? Kunaon hasa nyebut kenana? Nyebutkan tempat. Di mana? Aduh. Si amat ngecapkeun aya. Kunaon hasa? Duka ieu padahal aya dina ieu. Hasa kunaon hasa na? Apa yang menghalangan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Apa yang menghalangan? Allah. Hampura abdi Gusti, hampura. Hampura abdi Gusti, hampura. Wawanianan hampura Gusti. Wawanianan kumaha maksudnya? Wawanianan ka dieu. Oh, wawanian datang ke dia. Wawanianan datang ke dia. Jadi teman-teman sekalian, rupanya ini ada yang datang ke sini. Ketika kita latihan radialisasi, ada yang datang ke sini dari jauh. Jadi ini bukan asli dari sini, bukan asli dari sekitar kita lapangan, dia katanya dari jauh, Dan dia mengatakan katanya Wawanianan itu berarti berani-beraninya datang ke sini. Maksudnya naon datang ke dia? Ya nonton ngumpul. Oh, jadi dia datang ke sini pengen nonton katanya. Jadi dia datang ke sini ingin melihat latihan Rajawali Sakti. Nah, rupanya ada yang hadir nih, ada yang hadir ke tempat kita ketika kita latihan Rajawali Sakti tadi. Gitu. Hanya dia belum menyebutkan dari daerah mana. Tapi ini bahasanya bahasa Sunda. Di mana? Amat nyebut Daerah mana? Apa itu tuh? Kalau Pandeglang. Pandeglang, oh di Pandeglang. Pandeglang ya gitu. Dari daerah Dari Pandeglang. Jawa. Jadi di Pandeglang sini kita datang ke dia gitu. Ayahnya hati itu nyebut. Jadi dia dari Pandeglang jauh-jauh ke sini, dan Pandeglang itu memang bahasa Sunda. Jadi kalau di Banten ini yang Sunda itu Pandeglang dan Rangkas atau Lebak. Kalau yang lainnya itu biasanya bahasa Jawa atau Indonesia. Jadi di Pandeglang ya. Jadi maksudnya rek nonton ke dia. Sabah uang nonton ke dia. Saurang. Maka nama hampura wanian. Jadi seorang unggul datang di Pandeglang, yang nonton ya. Yang nonton latihan Rajawali Sakti. Jadi betul-betul niatnya yang nonton unggul ya. Ayahnya. Ya niatnya nanaw diterima. Hampura. Tidak jadi masalah lah mereka nonton. Terus lah terus nonton kira balik deh. Mohon. Balik dehnya. Syukur belum kita mah. Nyatanya nonton balik deh mah. Kira balik narik ayeuna teh. Ayeuna ya. Pas beres. Pas beres. Latihan beres. Sok ayeuna mereka balik deh sok. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, jadi teman-teman sekalian, dalam proses latihan Rajawali Sakti tadi kelihatannya ada yang memang hadir dalam proses. Mungkin ya karena ini efek daripada olah latihan kita, olah latihan pernapasan diiringi juga dengan zikir. Ya kadang-kadang ada hal seperti itu. Jadi kalau kita lakukan deteksi akan ada seperti itu. Hanya kita tidak tahu apakah itu energi ataukah hal yang lain. Ternyata pada malam hari ini itu yang datang itu bukan sekedar energi, tetapi memang ada sosok lain ya, sosok lain yang hadir yang katanya tadi dari Pandeglang, dan tujuannya hanya untuk sekedar menonton. Sebetulnya bagi kita nggak ada masalah seperti itu. Hanya ini untuk pengetahuan saja, untuk pengetahuan dan pengalaman bagi kita bahwa di sekitar kita itu akan selalu ada hal-hal yang demikian. Hanya tinggal bagaimana kepekaan kita, apakah kita mampu mendeteksi hal itu atau tidak. Nah, kemampuan untuk mendeteksi ini sebetulnya bukan untuk apa-apa, hanya paling tidak ada kewaspadaan dari kita, ketajaman dari kita untuk bisa mengkontrol atau mendeteksi lingkungan. Nah, itulah keuntungannya kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mengontrol itu.
maka kita bisa mendeteksi lingkungan, energi negatif atau energi positif yang ada di lingkungan kita. Nah, itu sisi positifnya, seperti itu. Ya, seperti kita pahami bahwa dimanapun berada sebetulnya hal seperti itu akan selalu ada. Karena antara kita dengan makhluk-makhluk gaib itu selalu berdampingan. Nah, tergantung niat kita. Selama kita niat-niat kita baik dan tidak ada niatan-niatan yang buruk, insya Allah, maka yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita juga akan ada yang baik-baik saja, yang ada nantinya insya Allah seperti itu. Dan kita akan selalu hidup berdampingan secara baik dan damai. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini setelah terdeteksi suatu peristiwa, ya, suatu peristiwa yang kalau kita tidak lakukan deteksi maka kita tidak akan mengetahui. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan kita ambil manfaatnya saja, kita ambil sisi positifnya saja dari hal itu semua, dan yang terpenting kita tetap yakin, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Jangan lupa berselawat terus supaya kita selalu dilindungi Allah dan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.